Abimana Arya Satya adalah seorang aktor kenamaan Indonesia yang lahir di Jakarta pada 24 Oktober 1982. Abimana telah memainkan berbagai peran pada beberapa judul film, dan aktingnya pun telah dianugerahi penghargaan pada perhelatan Indonesia Box Office Movie Awards sebagai aktor terlaris. Selain itu, ada banyak film-film Abimana yang mendapatkan rating bagus pada situs film IMDb. Berikut 10 film terbaik yang dibintangi oleh Abimana Arya Satya. Tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman sekalian menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru. Republik Twitter. Film Republik Twitter adalah sebuah film yang bercerita tentang kehidupan di dunia maya, di mana orang-orang bebas mengeluarkan pendapat dan merasa bahwa di dunia mayalah ia menjadi dirinya sendiri. Dikisahkan seorang pemuda bernama Sukmo, yang kesehariannya ia jalankan melalui Twitternya. Meski demikian, Sukmo masih mengiyakan dan tidak memungkiri akan adanya dunia nyata. Sukmo kemudian menaruh rasa pada gadis yang ditemuinya di Twitter bernama Hanum, yaitu seorang yang menggunakan Twitter sebagai alat pelampiasan dari kehidupan nyatanya. Pada film ini ada sedikit intrik-intrik di dalam kehidupan sosial pada masyarakat, seperti kelas sosial dan sebagainya. Film ini dibintangi oleh Abimana dan juga Laura Basuki. Belenggu. Film ini berawal dari suatu kota kecil yang sedang dicekam ketakutan setelah terjadinya sebuah kasus pembunuhan, di mana pembunuhnya masih berkeliaran. Semua orang dicekam ketakutan dan saling mencurigai satu sama lain. Tokoh Elang yang diperankan oleh Abimana Arya Satya adalah seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa dan seringkali dihantui bayangan-bayangan mengerikan tentang pembunuhan aneh yang melibatkan sosok orang misterius yang mengenakan kostum kelinci. Pemuda tertutup dan pendiam itu merasa bahwa sosok bertopeng kelinci itulah kunci dari segalanya. Selain Abimana, film ini juga dibintangi oleh Imelda Therrin, Laudya Chintya Bella, hingga Afrila Sigarlaki. "99 Cahaya di Langit Eropa". Film 99 Cahaya di Langit Eropa adalah sebuah film karya adaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Hanum Salsabila Rais. Film ini bercerita tentang peradaban jejak-jejak agama Islam di benua Eropa yang dibawa oleh bangsa Turki. Jejak-jejak agama Islam ini ditemukan dan dilihat berdasarkan sudut pandang seorang jurnalis Indonesia bernama Hanum yang diperankan oleh Acha Septriasa, yang sedang menemani suaminya menjalani kuliah doktor di Austria bernama Rangga yang diperankan oleh Abimana Arya Satya. Film 99 Cahaya di Langit Eropa mendapat pujian dari Presiden Indonesia ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, saat pemutaran perdananya di Jakarta Theater pada tahun 2003 silam. Haji Backpacker. Film ini berkisah tentang Mada yang cintanya harus kandas usai wanita yang ia cintai hilang begitu saja di hari pernikahannya. Pria berusia 27 tahun ini meluapkan kemarahannya pada Tuhan karena merasa Tuhan telah mengabaikan doanya sekaligus harapannya untuk bersatu bersama Sophia dalam ikatan pernikahan. Ia tidak sanggup menanggung malu di hadapan penghulu dan tamu undangan setelah mengetahui Sophia kabur menjelang acara ijab kabul. Ia merasa Tuhan telah mempermainkannya dan membuat iman dan keyakinannya goncang. Ia tidak mau sholat dan sering mabuk-mabukan. Ia pun kabur berpetualang dari satu negara ke negara lainnya dan mulai menyadari kalau ternyata Tuhan mencintai dan selalu menjaganya. Film ini dibintangi oleh Abimana Arya Satya, Dewi Sandra, Laudya Chintya Bella, hingga Laura Basuki. Bulan Terbelah di Langit Amerika. Film ini mengisahkan tentang kelanjutan petualangan pasangan suami istri Hanum dan Rangga dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa. Dalam film ini, Hanum dan Rangga bakal menguak terjadinya penyerangan 11 September dari perspektif masing-masing.
Dikisahkan sebagai seorang jurnalis muslim, Hanum mendapatkan tugas untuk menulis artikel tentang apakah dunia lebih baik tanpa Islam. Untuk menjawabnya, Hanum terbang ke Amerika untuk mewawancarai salah satu korban tragedi gedung World Trade Center. Di sisi lain, Rangga juga ditugaskan untuk mewawancarai seorang miliarder bernama Philippus Brown demi melengkapi persyaratan S3-nya. Kendati demikian, tugas Hanum dan Rangga menjadi berantakan setelah adanya demonstrasi besar-besaran yang berakhir ricuh dan membahayakan keselamatan mereka. Film ini dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Acha Septriasa, Nino Fernandez, Hana Al-Rashid, dan Rianti Keturaik. Tiga, Alif Lam Mim. Film ini mengambil latar waktu di masa depan pada tahun 2036 ketika Indonesia baru mengalami revolusi pasca terjadinya perang saudara. Film ini mengisahkan tentang tiga orang sahabat, yakni Alif, Lam, dan Mim, yang dibesarkan di sebuah padepokan, hingga kemudian saat dewasa mereka memilih jalan hidupnya masing-masing. Alif menjadi aparat negara yang gigih menumpas kejahatan, Lam menjadi jurnalis idealis, dan Mim tetap berada di pondok untuk mengabdi pada padepokannya. Di film ini, Abimana berperan sebagai Lam, sedangkan tokoh Alif dan Mim masing-masing diperankan oleh Cornelio Sani dan Agus Kuncoro. Dalam film ini, Abimana mendapat tantangan tersendiri karena harus banyak melakukan adegan laga, bahkan tanpa menggunakan stuntman. Negeri Van Oranje. Film ini bercerita tentang 5 pelajar Indonesia yang melanjutkan kuliah di negeri kincir angin Belanda yang dibumbui dengan konflik-konflik seperti cinta, identitas, kepribadian, dan lain sebagainya. Pada film ini, Abimana berperan sebagai Wicak, yaitu seseorang yang pendiam, penengah, dan selalu bersifat netral. Di film ini, Abimana beradu akting dengan Arifin Putra yang berperan sebagai Banjar, Ge Pamungkas sebagai Daud, Chico Jericho sebagai Gary, dan satu-satunya wanita, Tajana Safira, yang berperan sebagai Lintang. Persahabatan mereka berujung pada salah satu pemenang yang memenangkan hati Lintang dan kelak menjadi suami dari satu-satunya wanita di kelompok mereka. Film ini disutradarai oleh Henry Pelita dan diproduseri oleh Frederica. Sabtu Bersama Bapak. Film ini bercerita tentang keadaan sebuah keluarga yang hanya berisikan ibu dan 2 orang anak laki-laki. Meskipun hidup tanpa seorang ayah, namun sang ayah tetap membantu sang ibu untuk mendidik kedua buah hati mereka hingga dewasa melalui video peninggalan yang diputar secara rutin setiap hari Sabtu. Pada film ini, Abimana berperan sebagai Gunawan, yakni ayah dari Satya dan Cakra yang telah meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Gunawan adalah seorang ayah yang bertekad untuk terus mendidik dan menyayangi anak-anaknya meskipun tidak menatap secara langsung. Selain Abimana, film ini juga dibintangi oleh Arifin Putra, Deva Mahendra, dan Ira Wibowo. Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1. Film ini menceritakan tentang Dono, Kasino, dan Indro, yaitu 3 orang sahabat yang bekerja sebagai petugas keamanan di organisasi CHIPS, di mana tugas mereka adalah membantu menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat. Namun tingkah laku mereka yang konyol dan bermasalah selalu membuat jengkel dan marah atasan mereka, yakni Pak Bos, walaupun mereka berhasil lolos dari ancaman pemecatan. Film ini merupakan adaptasi dari film lawas grup Warkop DKI yang legendaris yang diperankan oleh Abimana, Vino G. Bastian, dan Tora Sudiro. Di film ini Abimana berhasil memerankan tokoh Dono yang legendaris dengan sangat apik, bahkan dia rela mengubah penampilannya menjadi sangat mirip dengan Dono. Aktingnya yang keren pun mendapat pujian langsung dari anak-anak almarhum Dono. Gundala. Film ini berkisah mengenai Sancaka yang diperankan oleh Abimana Aryasatya yang menjalani kehidupan keras setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.
Sancaka yang menggunakan identitas superhero Gundala akhirnya harus memilih antara ingin hidup aman atau menghadapi kekacauan kota dan menegakkan keadilan. Film Gundala menjadi pembuka di jagat sinema Bumi Langit atau yang lebih dikenal sebagai Bumi Langit Cinematic Universe. Film garapan Joko Anwar ini merupakan adaptasi dari komik lawas karya Hasmi. Film ini sekaligus menjadi film pertama Indonesia yang menggunakan teknologi suara Dolby Atmos. Nah, itu dia tadi 10 film terbaik yang dibintangi oleh Abimana Arya Satya. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk request list film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video Detektif Yahya berikutnya.